Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPJ, Renungan Penyejuk Jiwa. Renungan harian yang dibuat untuk setiap anak-anak Tuhan. Supaya saudara mendapatkan seri renungan ini setiap harinya, silakan lihat tombol subscribe di layar saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, topik yang akan kita bahas hari ini adalah masih topik tentang bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan orang yang percaya kepadanya dipermalukan. Video ini adalah video ketiga. Sebelum kita akan melanjutkan renungan ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu.
puaskanlah sekarang. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video ketiga masih dalam topik bahwa Tuhan tidak mengizinkan orang yang percaya kepada Dia dipermalukan. Di mana teks yang sudah kita belajar mulai dari video yang pertama dan kedua dan yang ketiga ini adalah dari Roma pasal yang ke-10 mulai ayat 11 sampai 13. Kita akan melihat kembali saudara ayat 11 di mana di sana dikatakan karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Satu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya saudara bahwa ada jaminan dan jaminan itu bukan dari manusia. Mungkin saudara sering pernah bahkan mungkin sering mengalami kekecewaan ketika seseorang mengucapkan satu jaminan kepada saudara, mengucapkan satu janji kepada saudara. Karena memang manusia tidak bisa menjamin. Tapi di sini bukan manusia yang menjaminnya, tetapi firman Allah ini berkata kitab suci. Kitab suci itu adalah firman Tuhan. Dan kitab suci berkata, firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Saudara, apa yang menjadi situasi hidup saudara saat ini? Apa yang saudara alami dalam kehidupanmu? Kesulitan apa? Persoalan apa? Problem apa yang engkau sedang jalani dalam kehidupanmu? Yang membedakan saudara hari ini, yang membuat saudara mendapat jaminan dari Tuhan hari ini adalah iman saudara. Itu sebabnya saudara, hari ini yang perlu saudara amati, yang perlu saudara analisa, yang perlu saudara lihat dalam diri saudara adalah iman saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena di sini jelas firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, maksudnya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia tidak akan diizinkan dipermalukan. Jadi apapun situasi hidupku, apapun situasi hidup saudara, kalau kita hidup dalam iman, maka Tuhan sendiri yang menjamin bahwa Dia tidak akan izinkan kita dipermalukan. Di video yang pertama kita sudah belajar bahwa ayat 12 ditegaskan. Kenapa? Apa jaminannya dia tidak akan izinkan kita dipermalukan? Di ayat 12 dikatakan bahwa sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Maksudnya apa saudara? Bahwa Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan tidak membeda-bedakan apapun status orang itu. Dan hari ini saudara juga Allah tidak melihat saudara berbeda. Tuhan tidak pilih kasih. Kalau orang lain Dia tolong, maka saudara juga Dia tolong. Dan Dia beri jaminan juga kepada saudara bahwa saudara tidak akan diizinkan dipermalukan kalau saudara adalah orang yang percaya, kalau saudara hidup dalam iman, kalau kita hidup dalam iman. Dan yang kedua, dikatakan, sudah kita bahas di video yang kedua, di ayat 12, bagian B dikatakan, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Jadi Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Di mana kata Tuhan di sana kita sudah belajar adalah kata kurios. Dari kata itu maknanya adalah Dia yang berotoritas, Dia yang berkuasa, sehingga sering diterjemahkan sebagai Tuan atau Tuhan. Artinya Dia memberi jaminan bahwa Dia tidak akan izinkan kita dipermalukan. Kenapa saudara? Karena Dia memang Allah yang berkuasa. Dia yang menciptakan alam semesta. Kalau manusia yang menjamin hidup kita, sekalipun dia orang berjabatan mungkin, dia tidak akan bisa menjamin saudara, karena dia sendiri tidak terjamin dalam jabatannya, dalam statusnya, siapapun dia, termasuk presiden sama sekali, juga tidak bisa menjamin sebenarnya. Yang bisa menjamin hanya Tuhan. Dan hari ini Tuhan yang berkuasa itu, Tuhan atas semua orang ditegaskan di sini. Dialah yang menjamin hidup kita, bahwa kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Dan di video ketiga ini saudara, alasan yang ketiga, bukti yang ketiga, Allah tidak akan mengizinkan kita dipermalukan apapun situasi hidup kita adalah di masih ayat yang ke-12.
bagian terakhir. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Dia tidak akan izinkan kita dipermalukan, saudara, kalau kita hidup dalam iman. Kenapa? Karena di sini dikatakan dia kaya bagi semua orang yang berseru kepada dia. Dan di sini kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia, kata kaya di sana seperti kata keterangan yang menerangkan bahwa Tuhan itu kaya. Tapi tahukah saudara bahwa di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, kata ini berasal dari kata klauton, yang bentuknya adalah present participle, dan kata kerja bukan kata keterangan, kata kerja present participle, yang artinya bahwa Tuhan mau menyatakan kekayaannya secara terus-menerus. Lihat saudara, dia menjamin bahwa orang yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Kenapa? Karena dia sebagai Allah yang kaya, ditegaskan di sini, dia akan menyatakan kekayaannya terus-menerus. Dan Allah itu adalah Allah yang kaya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kaya dalam segala perkara, saudara. Dia kaya, dia yang punya segala sesuatu. Emas dia yang punya. Dan bukan hanya kaya dalam perkara materi, bumi ini miliknya, tetapi dia kaya juga dalam hikmat. Tidak ada yang terbatas bagi Tuhan. Dia kaya dalam segala perkara, dan kekayaan itulah yang mau dia nyatakan. Dan lebih daripada semua itu, kekayaan yang dia nyatakan adalah kasih sayangnya yang menyelamatkan kita. Kasih sayangnya yang menerima kita apa adanya. Dan kekayaannya itulah, kekayaan kasihnya, kekayaan dalam segala perkara itulah yang mau dia nyatakan secara terus-menerus dalam kehidupan kita. Secara kontinu dalam kehidupan kita. Itu sebabnya wajar hari ini kalau firman-Nya menegaskan bahwa dia tidak akan izinkan orang yang percaya kepada dia dipermalukan, saudara. Yang bersyukur kita adalah orang-orang percaya. Jalani hidup saudara dalam iman. Buktikan saudara adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan alami dalam kehidupan saudara bahwa Tuhan tidak akan izinkan saudara dipermalukan. Apa yang menjadi keadaan saudara hari ini? Firman Allah menjamin dia tidak akan izinkan saudara dipermalukan karena dia kaya, saudara. Dia kaya dalam segala perkara. Dia kaya dan mau menyatakan kekayaannya bagi kehidupan saudara. Dia mau menyatakan kekayaannya di tengah keluarga saudara. Dia mau menyatakan kekayaannya dalam kekurangan kehidupan saudara. Dalam hal apa saudara membutuhkan kekayaan Tuhan, dia mau menyatakan kekayaannya itu. Dia mau menyatakan kekayaan kasih sayangnya dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara adalah orang-orang yang tidak mengalami kasih sayang dalam hidupmu. Allah yang penuh kasih sayang, yang kaya dalam kasih sayang, dia mau menyatakan kasih sayangnya dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya hari ini Tuhan mau kita melihat apakah kita orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada dia. Hari ini yang perlu saudara dan saya buktikan adalah apakah kita orang yang benar-benar memiliki iman kepada dia. Karena sekali lagi firman-Nya menjamin kalau saudara sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, firman-Nya berkata dia tidak akan izinkan orang yang percaya kepadanya dipermalukan. Kenapa saudara? Karena ayat 12 kita sudah belajar, karena dia tidak pilih kasih. Siapapun saudara, apapun latar belakang kehidupan saudara, dia tidak pilih kasih. Dia tidak membeda-bedakan. Dia akan membela saudara dan tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan. Dan dia Tuhan yang berkuasa, berotoritas. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia sanggup membela saudara untuk tidak mengizinkan saudara dipermalukan. Dan yang terakhir, dia adalah Allah yang kaya dan mau menyatakan kekayaannya secara terus-menerus dalam kehidupan kita, dalam segala perkara yang kita butuhkan. Kasih-Nya melimpah atas kita, saudara. Dia tidak pernah kekurangan dalam hal apa yang mau dia nyatakan dalam kehidupan kita. Dia kaya dan mau menyatakan kekayaannya itu dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saat ini mari kita hidup dalam iman. Mari kita belajar melangkah dalam iman. Jalani hari-hari kita hidup dalam iman. Karena ketika kita hidup dalam iman, firman-Nya menjamin sekali lagi, orang yang percaya kepada dia tidak akan diizinkan dipermalukan. Hiduplah terus dalam iman, saudara. Bersyukurlah saudara sebagai orang beriman. Dan jalani hidup saudara di dalam iman.
Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami kembali bersyukur ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami kembali bahwa ketika kami hidup dalam iman, menjalani kehidupan kami dalam percaya kepada Tuhan, firman-Mu menjamin bahwa Engkau tidak akan mengizinkan kami dipermalukan. Karena Engkau Allah yang tidak pilih kasih. Karena Engkau Allah yang berkuasa. Dan Engkau Allah yang kaya dan mau menyatakan kekayaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.